Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Misbah selaku dosen mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya Kiki Julianti 6054 akan memaparkan materi yakni hukum dan moralitas. Baik, sebagai pendahuluan di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian dari hukum. Nah, apa itu hukum? Dilihat dari lingkup pengaturannya, hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan di mana tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya. Namun, esensi hukum yang dimaksud dalam kajian ini adalah konsep hukum sebagai himpunan nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma perilaku yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang ditegakkan dengan sanksi yang dapat dipaksakan kepada para pelanggarnya guna membangun ketertiban dan ketentraman atau keadilan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari moral. Apa itu moral? Jadi esensi moral yang dimaksud dalam tulisan ini adalah norma yang menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis. Karena itu, norma moral adalah norma tertinggi yang tidak bisa ditaklukkan pada norma lain. Norma moral tersebut adalah kewajiban atas dasar kesusilaan dan kesopanan. Ukuran moralitas suatu perbuatan baik atau buruk ditentukan oleh dua faktor, yakni ukuran subjektif dan ukuran umum atau objektif berlandaskan kepada norma-norma tertentu. Hati nurani seseorang secara subjektif memberitahukan kepada dirinya mana yang baik dan mana yang buruk. Norma-norma secara umum memberitahukan kepada semua orang tentang perbuatan yang baik dan yang buruk. Baik, memasuki pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai hubungan hukum dan moral. Nah, di sini ada 4 macam hubungan hukum dan moral. Yang pertama, hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Ajaran moral adalah prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral yang terdapat dalam berbagai agama, ideologi, filsafat, dan tradisi masyarakat. Pola hubungan hukum dan moral yang menempatkan hukum sebagai bagian dari ajaran moral dapat pula diterapkan terhadap sistem hukum yang bersumber pada ideologi. Kemudian, yang kedua, hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum. Artinya, hukum merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip moral umum yang berlaku secara universal dan mengatasi berbagai kebudayaan. Kemudian yang ketiga, ada persinggungan atau titik singgung antara kaidah hukum dan kaidah moral. Artinya, ada bagian dari tingkah laku manusia yang sama-sama diatur oleh kedua kaidah tersebut. Kemudian, hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan moral karena kedua kaidah tersebut sama-sama mengatur tingkah laku manusia dan sama-sama bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi hidup manusia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yakni tidak ada hubungan antara hukum dan moral karena kedua bidang itu bukan hanya dua hal yang terpisah, tetapi juga dua aspek yang berbeda. Perbedaan kaidah hukum dan kaidah moral memiliki perbedaan tujuan. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, sedangkan moral mempunyai tujuan untuk menyempurnakan kehidupan pribadi seseorang. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi moral terhadap hukum. Jadi ada 5 di sini. Yang pertama, moral berfungsi sebagai landasan etik bagi pembentukan kaidah hukum. Sebagai landasan etik, nilai-nilai moral menjadi dasar kebijakan untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru dan untuk memperbaharui kaidah-kaidah hukum yang berlaku karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan tingkat perkembangan masyarakat. Kemudian yang kedua, moral merupakan sumber hukum. Artinya, kaidah-kaidah moral dapat menjadi sumber bagi pembentukan kaidah-kaidah hukum. Implementasi fungsi moral sebagai sumber hukum dilakukan melalui penetapan perbuatan yang tidak baik secara moral atau immoral menjadi perbuatan yang melawan hukum atau ilegal atau perbuatan kriminal atau tindak pidana. Kemudian yang ketiga, moral merupakan sarana untuk menguji atau evaluasi keberadaan kaidah hukum, apakah suatu kaidah atau aturan tersebut sudah memenuhi kualifikasi moralitas untuk disebut sebagai hukum atau belum, dan apakah kaidah hukum itu telah memenuhi kualifikasi hukum yang adil atau hukum yang baik dalam perspektif moral. Kemudian, yang keempat, moral menjadi rujukan justifikasi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang tidak ada dasar hukumnya atau tidak jelas dasar hukumnya. Sudah menjadi hal yang lazim bagi hakim untuk mencari pembenaran terhadap putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kesadaran moral masyarakat dapat menunjang kepatuhan masyarakat kepada aturan-aturan hukum, khususnya aturan-aturan hukum yang sejalan dengan kaidah-kaidah moral. Ketaatan seseorang terhadap kaidah-kaidah moral dilandasi oleh kesadaran diri bahwa kaidah-kaidah moral tersebut merupakan aturan yang baik bagi kehidupan pribadinya. Kemudian yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi hukum terhadap moral. Nah, di sini
Fungsi hukum terhadap moral ada 4 macam. Yang pertama, mentransformasikan kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaidah hukum yang bersifat kolektif untuk mengatur masyarakat. Yang kedua, memperkuat kedudukan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral dalam kehidupan personal dan sosial, khususnya nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah moral yang ditransformasikan menjadi kaidah hukum. Kemudian yang ketiga, hukum dapat membentuk moralitas baru dalam kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban dan interaksi sosial. Yang terakhir, yang keempat, yakni hukum lembagakan model pertanggungjawaban moral yang berlandaskan prinsip interdeterminisme sebagai dasar pertanggungjawaban hukum. Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai hukum dan moralitas. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.